Hai guys, balik lagi nih di podcast Apa sih Kata Remaja? Bareng aku Saina. Dan aku Michelle. Oke, kembali lagi bersama Saina dan Michelle yang mewakili para generasi muda dalam menyuarakan isi hatinya. Asik. Oke, hari ini aku sama Michelle mau bahas topik yang udah gak asing lagi di telinga kalian, udah gak asing lagi di mata kalian, apalagi di perasaan kalian. Wah. Yaitu patah hati. Waduh, ini kayaknya topiknya hari ini sedih banget ya. Iya, makanya nih ya. Kalau ngomongin patah hati emang pasti bawaannya suka sedih gitu ya, Shell ya. Karena secara tidak langsung ada luka di hati yang harus dikorek-korek lagi nih. Bener banget. Tapi tenang aja, kita bakal bawain secara happy lah ya, biar gak melo-melo amat. Iya ya, dong. Walaupun hatinya sedang terluka, gak bercanda guys. Oke, patah hati tuh biasanya identik sama hubungan pacaran ya. Tapi sebenarnya nggak juga, ya nggak sih Shell? Karena patah hati itu bisa datang dari berbagai hubungan mana aja gitu ya kan? Bener banget. Dan patah hati itu kan apa ya? Kayak patah hati itu sebenarnya tuh kayak metafor dari perasaan kita tuh yang apa ya? Kalau kita bilangnya tuh emotional stress gitu, stres yang berhubungan sama ada emosi kita gitu kan. Dan ya itu nggak hanya sama pacar aja gitu, maksudnya bisa sama sahabat, bisa sama orang tua, keluarga, saudara, atau bahkan bisa juga tentang pekerjaan gitu kan, tentang hal-hal yang kita lakuin di keseharian gitu. Jadi patah hati itu nggak melulu soal seseorang, tapi bisa sesuatu gitu. Iya, betul banget. Nah, jadi sebenarnya patah hati itu apa sih sebenarnya? Ya, berdasarkan yang Michelle udah sebutin tadi ya, dia udah menjelaskan tuh ya. Patah hati merupakan perumpamaan umum yang biasanya digunakan untuk menggambarkan sakit secara emosional atau penderitaan mendalam yang dirasakan seseorang setelah kehilangan orang yang dicintai. Tapi tadi Michelle juga udah menyinggung kalau kehilangan ini atau patah hati yang dirasakan seseorang itu bukan hanya berhubungan sama seseorang, tapi bisa aja sama sesuatu, ya kan? Nah, kehilangan ini bisa melalui kematian, perceraian, putus hubungan, terpisah secara fisik, atau penolakan cinta. Itu kalau yang patah hati berhubungan sama seseorang. Kalau yang patah hati berhubungan sama sesuatu, ya tadi ya Michelle juga udah kasih tahu, bisa aja karena pekerjaan gitu kan, atau karena sekolah mungkin gak keterima di univ impian gitu kan, misalnya kan patah hati bisa gitu kan. Nah, biasanya kalau misalnya orang lagi patah hati tuh rasanya males banget untuk ngapa-ngapain gak sih, Shell? Iya, bener banget sih. Yang paling sering tuh males banget makan. Rasanya tuh udah deh kalau lagi patah hati pengennya di kasur, tiduran, nangis-nangis, terus mengurung diri 3 hari 3 malam gak makan. Tapi kita harus hati-hati sih guys, karena ternyata patah hati itu bisa memberi dampak yang kurang baik terhadap kesehatan. Iya, benar. Apa aja tuh dampaknya? Jadi kita menemukan dua dampak yang bisa dirasakan seseorang kalau misalnya dia lagi sakit hati ya. Yang pertama, dada terasa sakit. Nah, saat seseorang mengalami patah atau luka hati, sistem saraf tubuh akan bereaksi dan menimbulkan perasaan tidak nyaman. Misalnya, munculnya rasa sakit di dada. Nah, kondisi seperti ini biasa disebut dengan sindrom patah hati. Patah hati aja di sindromnya. Tapi sindrom patah hati ini masih suka disalahartikan guys. Soalnya gejala dari sindrom patah hati ini kan rasa sakit di dada. Nah, ini tuh mirip sama gejala serangan jantung. Iya, benar. Makanya beberapa orang masih suka salah paham nih. Misalnya kita lagi sakit hati terus kita ngerasa dari kita sakit, tapi kita malah mikir, aduh gue kena serangan jantung nih. Belum tentu sih kan. Bener. Jadi lebih baik ya dicek aja ya ke dokter ya kalau misalnya kalian ngerasa gimana-gimana gitu kan. Oke, lanjut. Terus yang kedua itu ada depresi dan kecemasan. Patah hati bisa menyebabkan seseorang menjadi depresi, cemas, terus kadang jadi tertutup juga sama keluarga atau orang-orang terdekat.
Nah, reaksi emosional ini bisa saja menyebabkan masalah psikologis berlanjut kalau tidak segera diatasi. Nah, kalau ngomongin hal-hal yang berhubungan sama psikolog mah udah jadi makanan misal sehari-hari sih. Jadi kalau misalnya kalian lagi patah hati terus kalian butuh konsultasi gitu guys, langsung aja hubungi Michelle ya, dijamin kalian akan lega lah setelah mengeluarkan unek-unek sama Michelle, karena dia tuh kalau ngasih saran tuh udah deh nggak perlu diragukan lagi. Mumpung masih gratis kan ya. Iya, nanti kalau misalnya dia udah buka praktek sendiri, udah nggak gratis, mahal banget. Oke, jadi itu ya guys, dampak terhadap kesehatan yang bisa dirasakan seseorang kalau sedang patah hati. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih. Apalagi kalau bukan SCBC, sesi curhat bersama Cena. Waduh, keren banget. Makin terdepan nih. Aduh, keren banget sih. Oke, jadi SCBC kali ini akan dibuka oleh Michelle terlebih dahulu ya. Waduh. Oke, seru nih. Kamu ada nggak nih, Michelle, pengalaman patah hati yang kamu rasain mulai dari patah hati ringan, sedang, sampai yang terberat? Patah hati aja di tingkatan segala ya guys. Ini patah hatinya bisa dari berbagai bidang ya, bidang nggak tuh? Bidang, ya, kayak pekerjaan gitu ya. Ya pokoknya nggak harus dari pacaran lah, pokoknya dari berbagai bidang lah. Kayak kepada Michelle waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Ya pastinya aku pernah ngerasain patah hati lah ya, karena ya menurut aku siapa sih orang yang gak pernah ngerasain patah hati atau at least sakit hati gitu lah ya. Dan patah hati terbesar aku itu sebenarnya dari 2 orang sih, dan dari 2 orang ini punya peran yang sama buat aku gitu. Jadi 2 orang ini berbeda tapi mereka ini sama-sama opa aku gitu. Oh. Tapi konteksnya berbeda gitu. Ntar aku ceritain lebih lanjut nih ya. Jadi kemarin aku udah sering cerita gitu tentang mantan lah, tentang itu, tentang ini. Sekarang aku udah bosen ya sama mantan-mantanan gitu. Iya, mantan ngapain sih dibahas-bahas. Ya, jadi kita sekarang ke keluarga dulu kali ya, biar gak bosen gitu kan pendengar-pendengar kita gitu. Oke. Jadi ini kan tentang opa aku gitu ya. Jadi yang pertama itu, ini mungkin aku mau ceritain ya sesuai kronologisnya kali ya, dari yang pertama kali banget terjadi patah hatinya gitu. Jadi kita ini sebut aja opa yang pertama gitu ya. Opa satu nih. Nah jadi waktu itu tuh aku masih kecil sih, tapi gak kecil banget, kayaknya masih SD deh kalau nggak salah ya. SD-nya aku lupa kelas berapa gitu, tapi ya termasuknya masih kecil lah ya SD itu gitu kan. Nah kayak aku nih sama opaku ini sering banget kayak bercandaan gitu loh. Jadi kayak apa ya, kayak sering jail-jailan gitu lah. Jadi kayak karena dulu opaku ini dia dulu tinggalnya jauh dari aku, dia tinggal di Surabaya, aku tinggal di Jakarta. Jadi ketemunya itu paling setahun cuma bisa 2 kali ketemu gitu kan. Tapi walaupun cuma setahun 2 kali itu lama sih, biasanya kayak bisa sebulan 2 bulan gitu kan. Jadi ya maksudnya kangennya tuh nggak kangen banget lah gitu, karena walaupun cuma 2 kali tapi frekuensinya tuh lama gitu. Nah terus ya seperti biasa opa omaku ini kalau datang kan tinggalnya di rumahku gitu kan. Nah opaku ini dulu tuh senang banget nonton TV gitu. Dia tuh senang banget nonton bola, senang banget nonton berita gitu kan. Terus jadi dia itu jadi dulu tuh di rumah aku itu space-nya tuh kecil banget gitu ya, antara sofa sama kayak sama tempat buat jalannya itu kayak bener-bener pokoknya mepet banget lah gitu, kayaknya sempit banget gitu kan, buat jalan tuh susah. Kayak ya udah Saina pasti tahu lah rumah aku yang paling rumah Cinere ya. Iya, kayak sempit gitu kan. Dan gitu banyak barang gitu kan. Jadi kayak ya sempit lah gitu. Nah, terus pada suatu saat gitu ya, pada suatu saat itu aku inget banget tuh lagi siang-siang gitu. Kalau nggak salah, seinget aku opaku tuh lagi gak enak badan gitu ya. Jadi dia lagi tiduran di sofa di rumahku gitu. Dia lagi tiduran di situ gitu kan. Dan di depan sofa itu ada kursi gitu. Aku duduk di kursi itu gitu kan. Nah,
karena jarak aku tuh duduk di kursi itu terus kakiku tuh kayak ngangkat gitu loh, jadi ngangkatnya tuh kayak orang kayak biasanya cowok tuh kalau duduk tuh kakinya satunya ngangkat gitu kan, iya tahu gitu. paham. Nah aku ngangkat kayak begitu dan itu agak mengarah ke kepalanya opaku gitu kan, dan aku nggak bermaksud apa-apa, aku nggak berniatan apa-apa gitu ya, niat aku cuman mau nemenin opaku doang gitu kan. Nah terus habis itu mungkin karena emang jarak kursinya dari jarak sofa ke kursi itu deket banget gitu ya, jadi kayak kesana itu kakiku itu kayak di kepalanya opaku gitu loh, padahal bukan itu maksud aku gitu, kayak dulu aku masih kecil jadi masih kayak nggak sadar kali ya gitu kan. Dan tiba-tiba di situ tuh aku lupa spesifiknya dia ngomong apa sebelum itu, tapi tiba-tiba dia ngomong dasar kamu cucu durhaka, dia ngomong kayak gitu. Dan semenjak saat itu gitu ya, aku akhirnya jadi renggang gitu sama opaku gitu kan. Jadi jauh, terus jadi setiap dia datang ke Jakarta aku kayak nggak suka gitu, jadi kayak apa ya, nggak dibilang gimana ya, kayak dendam tapi nggak dendam juga gitu, tapi kayak kesel aja, kayak sakit hati gitu kan dibilang kayak gitu kan, berbekas di hati ya? Iya berbekas banget gitu, dan itu sampai sekarang masih berbekas banget sih gitu. Jadi kayak ya pokoknya setiap kali dia datang, padahal dia udah happy gitu mukanya ketemu aku gitu kan, dan biasanya tuh kalau ketemu tuh kayak ya biasalah aku pelukan sama omaku sama opaku gitu kan, tapi semenjak saat itu aku cuma pelukan sama omaku doang, aku nggak pelukan sama opaku, aku malah cuma salaman, kayak awkward banget gitu loh, kayak salaman gitu kayak orang baru kenal gitu kan, kayak iya nama saya ini, kayak awkward banget deh pokoknya gitu kan. Terus sampai pada suatu hari dia meninggal nih. Itu aku udah SMP. Ya aku ingat Michelle cerita nih. Iya, udah SMP kelas 8 kalau nggak salah itu. Iya deh. Dia meninggal gitu. Terus habis itu tadinya harusnya tuh hari itu juga aku ke Surabaya gitu kan. Cuma karena nggak dapet tiket, akhirnya baru bisa besoknya pagi-pagi gitu kan ke sana gitu. Ya udahlah gitu. Terus pas aku sampai sana itu sepupu-sepupuku terus omaku itu udah pada kayak kita udah peluk-pelukan, udah pada nangis gitu kan, dan aku merasa bersalah banget, tapi kayak gimana ya, aku ngerasa kayak nggak nyaman gitu karena di situ aku ngerasa kayak aku nggak ngerasain sedih sama sekali gitu loh, kayak ya udah, oh dia udah meninggal ya udah gitu, aku ngerasanya kayak gitu kan. Terus abis itu tapi sepupu-sepupu aku udah nangis, terus oma aku juga udah nangis, aku nggak bisa ngeliat oma aku nangis gitu kan, udah kayak gimana gitu. Jadi pada saat itu aku nangis, tapi nangisku itu bukan karena aku sedih gitu loh, bukan karena aku sedih pas tahu opaku udah meninggal, tapi sedihnya itu karena aku ngelihat sepupu-sepupu aku ngeliat oma aku pada nangis gitu kan, ke bawah suasana. Iya, dan sampai di rumah duka pun mereka pada nangis, jadinya aku ikutan nangis gitu. Dan pokoknya kayaknya di situ aku doang gitu yang nggak sedih sama sekali, yang kayak ya udahlah gitu, mau gimana lagi gitu kan. Dan aku bener-bener ngerasa kayak aku orang yang jahat banget di situ, karena apa ya, aku sampai ngerasa kayak udahlah Shell, gimana sih udah meninggal terus masih aja lu dendam sama opa lu sendiri gitu. Aku sampai kayak mikir gitu kan. Dan sampai kayaknya tuh hampir berapa ya, mungkin beberapa bulan gitu, aku pas opaku meninggal itu aku masih ada rasa sakit hati gitu kan, masih kayak gak bisa ngelupain, gak bisa ngeikhlasin gitu. Terus kayak sampai pada suatu hari tuh kayak apa ya, aku ngerasa kayak ya udahlah gitu, kayak apa ya, nggak ada gunanya juga kalau misalkan kamu tuh holding grudge gitu ya, dendam sama seseorang gitu kan. Jadi kayak aku mencoba perlahan-lahan untuk kayak udah mengikhlaskan, merelakan apa yang dia pernah omongin ke aku gitu kan. Dan walaupun itu kayak bener-bener bikin aku sakit hati banget, bikin kata-kata yang diomongin itu bikin hubungan kita bener-bener berubah total gitu. Jadi kayak aku ngerasa ya udahlah gitu kan. Akhirnya sampai sekarang aku udah ngerasa kayak oke gitu, kayak udah mulai bisa mengikhlaskan, terus sudah mulai bisa memaafkan, walaupun jujur aja sampai sekarang aku belum 100% memaafkan gitu. Bukannya nggak mau gitu ya, tapi
rasanya tuh kalau diinget-inget tuh kayak sakit hatinya tuh sampai sekarang gitu loh. Kayak gimana ya, kayak Iya. aku inget banget waktu dulu sampai nangis gitu kan. Jadi kayak ya gimana ya, kayak bener-bener itu patah hati terbesar aku sih sepanjang hidup aku, selama 18 tahun ini. Kayak bener-bener itu patah hati yang paling terbesar, yang paling pokoknya paling epic banget lah gitu. Jadi kayak wah, jadi agak sedih gitu ya. saya terharu, gimana ya, menahan nangis. Ya Soalnya ini kan berhubungan sama keluarga kan, jadi tuh gimana gitu kalau udah ngomongin keluarga, apalagi opa atau oma gitu, rasanya iya emang itu kayak gimana ya, kayak sedih banget sih. Aku juga masih ngerasa kayak ngomongin ini jadi emosional sendiri gitu loh, karena maksudnya dia kan orang yang emang ya deket sama aku gitu kan, orang yang kayak waktu dulu pas mama papaku masih kerja, pas awal-awal aku masih bayi gitu ya, yang jagain aku kan juga mereka gitu kan. Jadi kayak pastinya ada keterikatan ke mereka gitu. Terus tiba-tiba keterikatan itu hilang cuman gara-gara kayak cuman kata-kata itu doang gitu kan. Jadi kayak bener-bener aku kira nggak bakalan se-ngefek itu gitu loh buat aku gitu, karena kan maksudnya aku ini termasuk orang yang kayak bodo amatan gitu kan, kayak ya udah gitu, kayak cepet ngelupain sesuatu walaupun sesuatu itu kayak misalkan menyakitkan buat aku gitu. Tapi ternyata sampai sekarang itu masih bener-bener membekas banget di aku, masih bener-bener bikin aku kaget, bikin aku sedih. Jadi kayak wah, itu pokoknya patah hati terbesar banget deh. Kayak wah. Yang penting kamu sampai sekarang belajar untuk memaafkan, karena juga bener kata kamu tadi kan gak enak juga kan nyimpen dendam kan. Iya, jadi ya maafkan saja, menerima, mengikhlaskan, maafkan gitu. Ya. Oke, itu opa yang pertama ya. Ini itu sekarang opa 1. Ya, ini opa 2 nih sekarang. Opa 2 sekarang. Oke. Kalau opa 2 ini konteksnya agak berbeda sih sebenarnya. Jadi gini, kalau dibilang aku lebih deket sama opa 1 apa opa 2, aku jawabnya sih opa 2 ya, karena opa 2 ini emang tinggalnya kan juga di Jakarta gitu. Jadi frekuensi ketemunya lebih sering juga gitu kan. Dan aku ini cucu pertama buat opa aku yang kedua ini gitu kan. Jadi pastinya deket banget dong ya, kayak ya aku yang pertama kali muncul, yang pertama kali berinteraksi sama dia gitu. Jadi bener-bener ya pokoknya deket banget lah gitu. Nah cuman sayangnya pas aku udah mulai umur mungkin umur 3 tahun gitu ya kayaknya. Nah itu opaku itu yang kedua ini tuh dia kena stroke gitu kan. Jadi ya maksudnya nggak sehat banget jadinya gitu kan, jadi sakit gitu, dan ya jadi agak beda gitulah gitu. Nah terus habis itu sampai pada pokoknya kita tuh deket banget gitu ya, sampai ada sekarang tuh hal-hal favorit aku itu sebenarnya itu hal favoritnya dia gitu. Misalnya kayak ini dulu aku tuh sering banget minum teh pakai biskuit atau pakai roti, habis itu biskuit atau rotinya itu dicelupin ke tehnya gitu. Nah ya itu sampai sekarang aku senang banget tuh karena dia. Terus habis itu juga sekarang aku tuh suka bubur ayam pakai sate usus itu karena dia juga. Waktu aku nginep di rumahnya itu pagi-pagi tuh pasti aku selalu dibeliin bubur ayam sama sate usus gitu kan. Jadi kayak sampai sekarang kebawa terus gitu. Nah terus habis itu yang aku ingat tuh adalah dia itu selalu ngasih aku nasehat-nasehat, advice tuh yang bener-bener bijak banget deh. Kayak bener-bener sayangnya tuh pada saat itu kan aku masih kecil gitu ya, jadi belum nyambung gitu. Nah sedangkan sekarang aku udah gede, aku mau nginget lagi aku udah lupa gitu, tapi aku inget dia tuh ngasih advice-nya tuh bener-bener bijak banget gitu loh, bener-bener kayak bermanfaat banget gitu kan. Dan ini kalau teman-teman deket aku nih ya pasti tahu aku punya nama RR gitu ya, punya nama Rayandoro gitu. Itu juga dari darah dia. Biru guys, darah biru, jangan macam-macam sama Michelle. Ya itu dari dia gitu kan. Dan pokoknya bener-bener
bermakna banget lah buat aku gitu kan. Dan aku pokoknya benar-benar disayangkan itu. Aku nggak bisa nginget apa aja advice yang dia kasih ke aku gitu. Nah sampai pada suatu saat nih dia meninggal nih. Nah meninggalnya itu jadi dia itu meninggalnya lebih dulu daripada opa aku yang pertama tadi gitu. Jadi aku masih lebih kecil lagi gitu kan, dan masih kayaknya masih aku tuh lupa kapan ya, kayaknya mungkin SD kelas 6 gitu deh kalau nggak salah gitu kayaknya. Ya pokoknya masih kecil lah gitu. Nah di situ aku nggak bisa memproses kenyataan kalau misalkan opaku tuh udah meninggal gitu, dan aku nggak ngerasa sedih sama sekali. Aku nggak ngerasa apa-apa gitu ya, bukan karena aku nggak sayang sama dia atau karena kaget gitu ya. Pertama karena itu, kedua karena aku fokusnya aku itu adalah ngejagain adik sepupu aku. Adik sepupu aku ini waktu dulu tuh masih kecil gitu ya, masih umur 1 tahun gitu kan. Nah orang-orang lain ini kan pada sibuk ngurusin petinya, ngurusin tamu-tamu yang datang gitu kan. Dan aku nggak bisa ngapa-ngapain di situ. Aku cuma bisa, kamu jagain dia ya. Ya udah, akhirnya aku nggak ada pilihan lain kan. Akhirnya aku jagain deh tuh. Dan jadi di pikiranku itu ya karena aku jagain, aku gimana caranya supaya menghibur si adik sepupu ini supaya dia nggak bosan, ya kan pasti main ya. Jadi ya tiap hari itu selama proses pas mau dimakamin lah, terus ada 7 hari dan lain-lainnya segala itu aku main sama adik sepupu aku gitu kan. Terus kayaknya beberapa bulan setelah itu bener-bener baru kayak abis ditabrak sama mobil gitu, aku kayak baru inget gitu, baru kayak deg gitu kan, kayak kayak lu lupa ya kalau opa lu udah meninggal gitu. Kayak aku tiba-tiba baru kayak gitu kan. Dan disitu aku baru kayak bisa memproses gitu, kayak bisa ngerasain kayak oh iya, nih orang yang terdekat gue, nih orang yang paling gue sayang tuh udah meninggal loh gitu kan. Dan lu baru sadar sekarang gitu, kayak bener-bener baru sadar saat itu juga gitu. Terus akhirnya ya sempet aku kayak mimpi ketemu opaku gitu kan. Dan di mimpinya ini tuh, ini kenapa jadi sedih? Iya nih aku juga gak tahu ya, ini juga sedih banget ya. Oke, lanjut. Oke, jadi di mimpinya ini tuh aku ketemu opaku. Terus aku inget banget opaku tuh kayak ngajak ke suatu tempat gitu. Nah cuman aku gak bisa ngeliat tempatnya karena tempat itu terang banget, bener-bener terang banget, kayak definisi tuh kamu disorotin pakai senter gitu. Senternya tuh senter yang gede, terang banget gitu, kamu gak bisa ngeliat apa-apa gitu kan. Terus aku, kalau nggak salah aku inget aku ngomong kalau aku tuh pengen stay di situ sama opa aku gitu kan. Terus opa aku bilang, enggak, jangan sekarang, nanti aja, dia ngomong gitu kan. Terus kayak aku inget di situ kayak pokoknya aku digandengin gitu kan sama opa aku gitu. Terus kayak aku udah bener-bener begging gitu buat kayak, ayolah aku pengen stay di sini aja gitu kan. Tapi aku nggak dibolehin stay, aku disuruh udah balik lagi sana gitu. Itu ditungguin sama mama, dia bilang gitu kan. Terus akhirnya aku bangun. Terus kalau nggak salah pas hari itu juga aku pas banget lagi ke rumahnya omaku gitu kan. Nah jadi kayak aku cerita sama omaku gitu kalau aku mimpi gitu kan. Terus kayak sedih banget gitu kan. Terus habis itu ya udah, akhirnya dari situ kenapa ini aku bilang patah hati terbesar aku, karena apa ya, karena aku ngerasa kayak aku tuh menyanyiakan kesempatan yang aku punya gitu pada saat itu gitu. Kayak aku spending time sama dia iya, tapi kurang juga gitu loh. Kayak apa ya, kayak spending time-nya cuman aku ngeliat dia ada, kayak ya hai udah, tapi kurang komunikasinya tuh kurang gitu loh. Jadi kayak bener-bener pas aku makin gede itu komunikasinya kurang, dan aku nggak ngerasa dia udah mau pergi. Pas dia udah pergi, aku malah sibuk sama yang lain gitu. Jadi bener-bener gak bisa memproses apapun gitu kan. Jadi kayak, ya makanya jadi pas setelah beberapa saat itu aku baru kayak sadar gitu kan. Baru kerasa sedihnya, baru kerasa kehilangannya gitu kan. Terus jadi kayak, ya apa ya, ya ini juga pokoknya salah satu patah hati terbesar aku deh. Jadi intinya, ini tuh patah hati besar aku dua-duanya melibatkan opa aku gitu ya, cuma dalam konteks yang berbeda gitu. Jadi ya begitulah cerita aku tentang patah hati terbesarku. Emang kalau ngomongin patah hati tuh nggak bisa dipaksa untuk happy ya, bawaannya tuh pasti ada aja yang bikin sedih gitu.
Karena kita kayak merevisit luka yang udah kita pendam gitu kan, yang udah kita nggak dikorek-korek lagi gitu loh lukanya. Iya, makanya kan jadi kayak udah sembuh tapi kita lukain lagi gitu kan, jadi kayak pasti ada rasa sedih gitu kan. Cuman menurut aku sedihnya tuh beda gitu lah, maksudnya kalau pas saat kejadian itu kan sedihnya bener-bener yang kayak kita nangis lah, kita kayak nggak bisa nerima gitu. Tapi kalau sekarang tuh sedihnya tuh lebih kayak apa ya, tapi ada rasa ikhlas, ada rasa kayak ya udah aku udah menerima. Lebih ke gitu kan. Ini nggak sih, sedih kangen gitu. Kayak gitu sih. Ya yang penting opamu sekarang, opa 1 dan opa 2 udah tenang sana, udah bahagia lihat kamu sekarang lagi kuliah dan lain sebagainya. Jadi ya pasti mereka juga doain kamu supaya sukses. Amin. Oke. Itu dia tadi cerita Michelle ya tentang patah hati yang dirasakan. Sekarang berlanjut ke cerita saya ya. Wah. Ini aku ada bagi 3 nih. Ada patah hati ringan, sedang, sama berat ya. Wah, keren nih. Dan ini semuanya beda gitu yang patah hati ringan. Ya pokoknya beda lah. Oke, kita langsung mulai aja ya dari yang patah hati ringan. Kalau yang patah hati ringan itu aku ini sih pas putus aku malah masukin ke kategori ringan karena apa ya, aku kalau habis putus ya biasa lah anak muda, kalau habis putus kan pasti sedih, galau gitu ya kan, nangis, tapi habis itu ya udah gitu move on. Jadi aku ngerasa ya patah hati iya sedih, cuman nggak yang gimana banget gitu. Iya. Aku paling lama move on itu 3 bulan. Tapi waktu itu pacarnya juga belum lama banget sih, cuman baru setahunan gitu. Ini Michelle tahu. Karena waktu itu, karena ini yang pas aku putus sama mantan kayak gitu, Michelle salah satu orang yang sebenarnya dia bilang setuju iya, tapi makin kesini kok orang itu makin kesana, jadi kan Michelle agak emosi ya. Jadi ya pokoknya Michelle tahu lah. Itu tuh Michelle, gue move on dari dia paling lama. Berarti paling berkesan ya, paling memberikan sebuah apa ya, pokoknya paling wow aja gitu. Iya, pokoknya aku paling lama move on sama dia. Paling lama move on dari mantanku itu 3 bulan, dan itu tuh pacarannya baru setahunan. Tapi terakhir aku pacaran itu 2 tahun. Tapi move on-nya tuh lebih cepet gitu lah daripada yang 1 tahun. Ya makin lama tahun pacarannya makin cepet move on-nya gitu ya. Ini lebih tergantung orangnya sih guys ya. Kalau misalnya orangnya emang nggak bener ya ngapain digalauin lama-lama ya kan. Galauin orang tuh nggak perlu lama-lama. Kalau misalkan memang orang itu dikirim dari Tuhan, gak bakal bikin kita sakit hati guys, karena yang dari Tuhan pasti ujungnya baik. So oke, itu kalau yang patah hati ringan ya. Terus sekarang kita masuk ke patah hati sedang. Nah kalau di patah hati sedang ini aku menurut aku yang masuk ke kategori patah hati sedang ini pas aku kehilangan anjing. Jadi putus sama pacar tuh masih kalah ya sama kehilangan anjing. Jadi saya lebih rela putus itu ya sama pacar daripada kehilangan anjing. Sama. Jadi aku terus Michelle, kita tuh termasuk orang yang suka pelihara anjing ya dari dulu. Nah terus anjingku tuh udah mengalami reformasi beberapa kali ya guys. Yaitu ada yang dikasih orang, ada yang kabur juga, terus ada yang meninggal juga, ada yang mati karena sakit, terus karena karena hukum rimba juga ya yang kuat, dia yang bertahan ya. Nah biasanya tuh anjingku yang meninggal itu pas masih kecil, pas masih anak anjing, pas masih lagi imut-imutnya gitu. Karena anak anjing yang aku punya dari dulu itu tuh mereka rawan banget sakit. Bukan anak anjing, apa itu namanya, rasnya. Pokoknya ras anjingku ini tuh emang yang rawan sakit gitu. Terus kalau sakit ya udah memang anjing ras itu memang rawan sakitnya tuh itu gitu loh. Gitulah. Nah, habis itu udah walaupun udah beberapa kali kehilangan anjing, tetap aja gitu pas mereka
mati tuh nangis, pasti nangis gitu. Iyalah pasti. Walaupun masih kecil, mungkin kalau pas masih kecil tuh belum terlalu ada ikatan batin yang mengikat banget ya. Karena kan dia baru lahir, terus kita juga masih kayak, ya lucu banget gitu, belum yang dibawa lari ke sana ke sini gitu. Cuman kan tetap aja, ya gimana sih kalau misalnya kita udah sayang banget kan sama hewan peliharaan kita, mau itu baru sebentar atau udah lama kan pasti, sebentar aja udah bikin nangis kejer gimana? Iya. Lama. Jadi ya patah hati sedang itu kehilangan anjing lah. Terus sekarang kita masuk ke patah hati berat ya, yang kategori. Jadi ini nggak beda jauh sih sama cerita Michelle. Kalau misalkan tadi opanya, nah kalau ini oma. Kalau aku ini oma. Jadi patah hati terberat aku, terbesar aku itu pas omaku meninggal. Itu aku ngerasa, aduh pokoknya ternyata begini ya rasanya kehilangan orang yang disayang. Karena pas omaku pergi, aku juga nggak bisa ngeliat untuk terakhir kalinya kan. Jadi kan posisinya itu omaku di Manado, terus aku di Jakarta kan. Nah, aku lupa waktu itu itu kan November, itu kita lagi UTS, lagi mau UTS nggak sih? UAS ya, lagi mau UAS. Iya, lagi mau UAS. Nah kan, abis itu mamaku lagi di Surabaya, lagi ada tugas kantor. Nah terus hari itu tuh harinya mamaku pulang. Jadi tanggal 27 November itu mamaku tuh pulang tuh, mau balik kan dari Surabaya ke Jakarta. Udah dong, aku kan ya seneng kan, ya ditinggalin 3 hari 2 malam sendirian, terus mak pulang kan kita seneng ya, udah nungguin nih. Terus abis itu nah pas mamaku pergi, sebelum mamaku pergi tuh omaku emang udah masuk rumah sakit kan. Jadi omaku itu emang sebenarnya udah sakit dari lama gitu. Cuman ya udah gitu, mestinya sakitnya bukan yang gimana-gimana. Cuman dia udah sakit lah, ada stroke juga kan. Terus pokoknya dia ada luka gitu lah, aku nggak tahu juga kenapa lah pokoknya gitu. Terus sampai akhirnya masuklah ke rumah sakit, dirawat di rumah sakit. Nah habis itu aku kan lagi nyiapin baju ya, lagi beresin baju. Aku ingat banget itu aku habis ambil laundry, terus aku lagi beresin baju, masukin ke lemari. Terus tiba-tiba tanteku nelfon, terus dia bilang, halo, saya masa tahu. Terus aku tanya, tahu apa? Mas udah ada. Terus aku kaget kan, aku bingung ya, gimana ya, kaget pas dikata Mas udah ada. Terus aku kaget, hah? Terus aku langsung jongkok. Terus tanteku nangis, ibu juga ikutan nangis lah. Nah itu di situ mamaku tuh posisinya tuh masih di pesawat. Nah habis itu ya udah, nah jadi habis itu ya udah kan aku udah nangis dah sejadi-jadinya. Terus aku di situ nggak ada WA mamaku juga, karena kan aku rasa mamaku juga pasti udah dikasih tahu kan sama kakaknya, sama adiknya gitu. Terus bener aja pas mamaku mendarat, terus dia nyalain HP, sudah itu dia nelfon aku tuh lagi nangis-nangis juga. Nah jadi abis mamaku baru mendarat nih dari Surabaya nyampe di Jakarta mendarat, dia langsung ditiket lagi, langsung subuhnya itu berangkat ke Manado. Jadi dia nggak ada keluar dari bandara, langsung ke Manado gitu. Terus dia bilang ke aku, udah kamu ikut teman-temanmu itu nanti swab dan lain sebagainya gitu. Terus aku malamnya itu swab, terus besok paginya berangkat jam 6-an deh kalau nggak salah. Terus nyampe Manado kan jam 9-an. Nah habis dari bandara kita langsung ke rumah. Terus di rumah kan udah ada omku, opaku juga. Terus ada beberapa temennya omku juga kan. Habis itu kita rame-rame dah ke rumah sakit. Habis itu pas nyampe rumah sakit itu, kita tuh udah nggak bisa ngeliat oma kita gitu. Dia udah di dalam petinya tuh udah ditutup. Jadi kita udah nggak bisa lihat. Jadi pas dirawat nih di rumah sakit, kita juga nggak bisa, si opaku sama omku tuh cuma bisa lihat dari luar doang, dari yang kaca itu tuh apa sih, pokoknya cuma bisa lihat dari luar gitulah. Habis itu pas dikasih tahu ibu udah nggak ada, ya udahlah kita aku terus opaku juga nggak tahu gimana itu dipindahin ke peti dan lain sebagainya. Pokoknya kita sampai rumah sakit itu ya udah
cuman petinya doang tuh yang dikeluarin kan. Ya gue juga bingung ya mau nangis, tapi kan gue juga nggak bisa ngeliat sama gue terakhir kalinya, cuman ya sedih lah, nangis gitu kan. Masalahnya pas seminggu sebelum deh, atau pokoknya ada lah aku sempat video call sama mamaku, dan ternyata itu video call terakhir kita. Itu omaku itu pas video call itu omaku masih bisa dijenguk, opaku sama omku masih bisa masuk ke dalam kamarnya. Nah itu video call kan, terus aku bilang, Om udah makan gitu. Itu kata aku, iya udah. Cuman kan dia juga udah susah ngomong gitu kan, suaranya udah pelan, udah susah ngomong juga. Terus bilang, Oma sakit, bantu doa gitu kan. Udah iya Oma makan yang banyak biar cepet sembuh. Iya cepet sembuh tapi pulang ke sana. Ayo sini. Habis itu udah deh. Kenapa aku bilang ini patah hati terbesar ya, karena itu bener-bener pertama kalinya aku ngerasain ditinggal orang yang aku sayang. Gue bener-bener pertama kali seumur hidup. Itu tuh pas aku masih 18 tahun, kayak sekarang 19, iya itu 18. Selama 18 tahun itu pertama kalinya aku ngerasain, oh ternyata begini loh ditinggal orang yang disayang, apalagi yang itu tuh deket banget. Terus kan juga posisinya aku di Jakarta, aku di Manado, terus kita ketemu biasa pas libur lebaran kan, orang mudik ya kita juga ikutan kan. Jadi ya begitulah, sedih ya. Sedih banget hari ini, ya ampun. Tuh kayak ya gimana kalau misalnya kita deket sama orang terus kehilangan tuh, apalagi juga posisinya itu kita LDR gitu ya kan. Kalau misalnya kita LDR sama orang terus tiba-tiba kita dapat kabar itu orang udah pergi, terus kita juga ya tuh gimana, terus mana nggak bisa ngeliat untuk terakhir kalinya ngeliat lagi tuh nggak bisa. Jadi tuh pas yang omaku lagi dipakai baju gitu kan, lagi didandanin gitu tuh cuma di videoin doang sama susternya, jadi kan ya gimana. Jadi habis itu ya itu ya begitulah, pokoknya kita mengikhlaskan saja yang sudah dipanggil Tuhan. Emang umur nggak ada yang tahu, yang penting kita memanfaatkan waktu yang ada tuh dengan baik lah. Kalau misalnya kalian nih lagi kesel-keselan sama siapapun itu, udah deh pokoknya cepet-cepet baikan, cepet-cepet maafan, terus ya mengikhlaskan lah, jangan jadi orang yang pendendam, karena itu percuma gitu kalau misalnya kalian mempertahankan ego kalian nih, kalian nggak mau minta maaf kecuali dia minta maaf duluan. Amit-amitnya kalau misalnya itu orang dipanggil duluan, masa sampai itu orang pergi kalian nggak mau maafan sih kan? Itu dia, iya benar banget. Nanti jadi gimana, hidupnya jadi nggak tenang kan. Jadi ya ciptakanlah kedamaian ya guys ya. Kan jadi kayak ini sih, kalau aku tuh ngerasa kalau apa ya, yang paling sedih dari kehilangan seorang kayak meninggal gitu adalah pada saat kita tuh nggak bisa ketemu sama orang itu untuk terakhir kalinya gitu loh. Kita nggak bisa ngomong apa-apa, kita nggak bisa, bahkan ngeliat aja tuh nggak bisa gitu. Iya, ngeliat aja tuh nggak bisa, itu aku kesel banget. Kenapa sih? Iya makanya, jadi kayak apa ya, yang paling sedih itu bukannya pas kita tahu dia udah meninggal atau pas kita udah apa ya, udah pokoknya kita udah memproses gitu ya, kalau orang meninggal gitu, itu bukan itu gitu yang paling sedihnya. Yang paling sedihnya ya ketika kita tuh look back lagi gitu, aduh gue nyesel banget gue belum sempet ngomong ini, aduh gue nyesel banget gue belum sempet say goodbye, aduh nyesel banget harusnya kemarin gue kayak gini dan lain sebagainya gitu kan. Jadi nyeselnya itu adalah sesuatu yang seharusnya udah aku lakuin tapi nggak sempet aku lakuin gitu kan. Jadi apa ya, itu bener-bener yang bikin aku dari kejadian tadi, kalau aku dari opaku, kedua opaku itu aku jadi apa ya, mulai dari sampai sekarang tuh jadi kerasa apa ya, nggak mau, sebisa mungkin nggak berantem sama orang tuh yang lama-lamaan gitu loh, yang bener-bener apa ya, kayak berantem yang nggak kontak-kontakan selama berbulan-bulan, bertahun-tahun gitu kan. Dan sebisa mungkin kalau misalkan ada berantem sama orang gitu ya, walaupun aku tahu nih berantemnya itu bukan salah aku gitu ya, tapi setidaknya aku berusaha untuk ngajak komunikasi gitu, ngajak ngomong gitu kan. Dan kalaupun emang harus aku yang nantinya aku yang minta maaf duluan, ya udahlah gitu, mau gimana lagi gitu. Jadi kayak
belajar untuk menurunkan ego kalian gitu ya, supaya ya kalian nggak nyesel gitu loh guys, karena ya betul, yang namanya maut gitu ya, yang namanya waktu seseorang di dunia itu nggak ada yang tahu gitu. betul. Kayak pagi ini kalian masih ngomong, tiba-tiba malamnya udah nggak ada. Itu Iya bener-bener kan, aduh. bener-bener kayak itu tuh bener-bener gitu. Dan mungkin aku mau nambahin satu aja di boleh kayak banget tentang seorang yang meninggal ini. Jadi aku waktu SMA, belum lama lah ya, SMA kelas 11 itu ada temen deket aku yang dari SD itu meninggal gitu. Oh iya. Nah, dan aku tuh mungkin pokoknya waktu SD itu kita tuh deket banget, bener-bener sedekat itu gitu ya. Jadi kayak aku tahu hal-hal favorit dia apa aja, dia tahu hal-hal favorit aku tuh apa aja gitu kan. Dan karena dari SD ke SMP ke SMA itu banyak banget yang lose kontak gitu ya, jadi kita kan udah nggak kontak-kontakan gitu kan. Dan dari SD ke SMP ke SMA itu kan ada banyak yang belum punya HP waktu itu gitu kan, jadi kita belum bisa tuker-tukeran nomor HP dan lain sebagainya gitu. Terus habis itu beberapa bulan sebelum dia itu meninggal, kita ada sempat chat-chatan gitu kan. Akhirnya dapat sosial medianya dia, so aku udah senang banget gitu kan. Kayak udah reconnect lagi. Dan aku inget banget dia ngajakin aku main futsal gitu loh. Dia ngomong, aku inget banget dia ngomong kayak gini, sekarang lo ini ya ikut futsal ya, iya nih gitu. Wah, dia tahu kalau aku tuh suka MU gitu kan. Dan terus dia kayak, wah berarti posisimu kayak siapa nih. Terus kita kayak connect-connectin ke pemain MU dan lain sebagainya gitu. Dan kita udah ngerencanain gitu untuk oke, ntar kita main futsal gitu ya, di mana, di sini dan lain sebagainya gitu. Terus mungkin sebulan setelah itu kali ya, pokoknya bentar banget, tiba-tiba aku udah dapet kabar kayak dia meninggal gitu kan. Terus kayak di situ aku nggak bisa, aku tuh bingung gitu kan, kayak nggak mungkin lah gitu. Ya, kemarin kaget, iya kan, kaget kan, kayak kemarin gue baru chat-chatan sama dia, baru bikin plan mau main futsal bareng lah, mau ketemu dan lain sebagainya. Gak mungkin tiba-tiba meninggal gitu kan. Terus yaudah ternyata dia meninggal. Terus tadinya aku mau datang pas kan biasanya kan buat orang-orang terdekat itu boleh datang gitu kan, buat ya apa sih namanya kalau orang meninggal tuh ngelayat. Ya ngelayat, lupa. Ya kayak ngelayat gitu kan. Nah cuman sialnya adalah aku tahu mau hari ngelayat itu, dan itu pas aku lagi sekolah gitu kan, lagi jam sekolah gitu. Terus pas aku mau ngelayat, tiba-tiba dia ngomong, oh dia udah diterbangin ke sana gitu, karena di Bakaminnya nggak di sini gitu kan, udah diterbangin keluar kota gitu. Dan itu bener-bener kayak itu kayak bener-bener udah hilang banget deh kesempatannya gitu, kayak udah terlanjur dibawa ke kota lain gitu kan. Jadi kayak ya ini salah satu patah hati aku sih, kayak bener-bener seneng banget pas baru ketemu lagi gitu ya. Dan ketemunya juga belum ketemu secara fisik gitu kan, baru chatan doang gitu. Terus tiba-tiba dapat kabar dia udah meninggal gitu. Kayak wah itu bener-bener ini pertama kalinya aku kehilangan seorang teman gitu loh, seorang sahabat gitu kan. Jadi kayak maksudnya kalau keluarga kan tadi udah ada gitu, jadi kayak udah tahu rasanya. Tapi kalau kayak seseorang yang di luar keluarga gitu kan, itu kayak bener-bener rasa sakit hatinya tuh beda gitu loh. Kayak wah pokoknya beda deh gitu, bener-bener patah hati banget deh gitu. Ya pokoknya selama masih ada waktu ya guys, pokoknya nggak usah sombong-sombong jadi orang, jangan jadi orang sombong. Bener banget. Ya pokoknya gitu ya pengalaman patah hatinya saya dan Michelle. Jadi itu dia SCBC pada hari ini ya kan. Aduh ya sedih banget ya SCBC-nya. Awalnya udah niat harus happy ya kan, tapi nggak bisa ya, emang udah otomatis gitu. Otomatis kalau udah patah hati tuh pasti sedih. Iya.
sekarang kita mau kasih tahu nih beberapa tips and trick yang sekiranya bisa kalian coba supaya kalian nggak berlarut-larut dalam kesedihan ya. Oke, langsung. Yang pertama, ungkapkan luka hati yang dirasakan melalui tulisan. Kalau misal kalian lagi sedih, lagi kesal, lagi apapun itu, terus kalian ngerasa susah untuk cerita ke orang lain, mungkin karena kurang percaya atau emang nggak mau diceritain aja, tapi kalau dipendem juga berat gitu ya. Jadi kalian bisa tulis gitu ya. Biasa sih orang nulis di HP ya, tapi kalau misalnya ada yang masih nulis di buku sih lebih enak juga sih, biar kalian juga bisa baca-baca lagi gitu kan. Kalau misalkan beberapa hari kemudian kalian udah senang, terus pas kalian baca, ternyata gue pernah sedih karena ini tapi gue berhasil melewatinya, itu kan jadi motivasi gitu supaya nggak sedih lagi kan. Jadi kalau misalnya emang kalian ngerasa sulit untuk mengungkapkan isi hati kalian ke orang lain, ya kalian bisa tulis aja, tulis di buku kayak atau di HP ya, kalau mau gampang di HP sih. Tuh. Terus yang kedua, curahkan perasaan yang kalian rasain kepada orang terdekat. Terus saringlah saran dari mereka yang sekiranya bisa membantu kalian untuk menyembuhkan luka di hati. Nah, kalau misalnya ini bagi kalian yang ngerasa emang nyamannya untuk curhat ke temen yang udah dipercaya, ya udah keluarin aja tuh unek-uneknya. Lagian temen juga, menurut aku sih, ketika kita curhat ke temen tuh malah jadi seneng sih, karena mereka merasa kita percaya sama mereka, jadinya mereka ngerasa kayak, gue dipercaya nih sama orang, gitu kan. Terus apalagi kalau misalnya kita minta saran ke mereka, pasti mereka bakal kayak, dia percaya nih saran-saran gue bisa membantu gitu. Jadi pasti mereka akan memberikan saran yang terbaik untuk kalian gitu. Jadi kalau misalnya udah punya orang yang bisa dipercaya, langsung aja. Kayak aku tuh kalau udah percaya sama Michelle kan, apa aja gue ceritain, mau seneng, mau sedih, mau kesel. Jadi apa yang aku rasain Michelle juga rasain. Terus yang ketiga, hindari musik yang bikin kalian ingat pada masalah yang dialami atau kenangan masa lalu. Ini biasa kalau orang ini seringnya sih pas lagi putus cinta ya. Biasanya tuh denger lagu galau gitu, jadi kayak sedih, inget-inget. Apalagi kalau lagunya tuh sesuai sama apa yang kalian alamin, makin menjadi-jadi lah itu. Rasanya ya kalau misalkan kita habis putus gitu, kita kan biasanya sengaja gitu ya, pengen sedih gitu, nggak tahu kenapa gitu ya dengerin lagu-lagu gitu, nggak tahu kenapa tiba-tiba semua lagu yang kita dengerin itu liriknya sesuai sama kita, relate. Iya kan, gitu kan. Kita jadi makin wah gila, lagu aja tahu perasaan gue. Iya, makanya itu aneh banget sih. Tapi terus kan juga ini suka ada yang bilang jangan dengerin lagu yang sedih. Tapi rada susah gitu gak sih kalau misalnya perasaan lagi sedih tapi dipaksa untuk mendengarkan lagu rock and roll gitu kan? Nggak sesuai gitu ya kan. Kita dengerin lagu tuh kadang disesuaikan sama perasaan kita kan. Ya kalau menurut aku sih nggak masalah sih kalau misalkan lagi sedih terus dengerin lagu-lagu sedih gitu, cuman ya jangan kelamaan gitu loh. Terus kalaupun ada yang sesuai sama apa yang kalian alamin, ya itu cuman kebetulan saja. Iya, benar-benar, itu benar banget. Terus yang keempat nih, singkirkan barang-barang atau segala sesuatu yang bisa bikin kalian ingat sama orang itu, orang yang bikin kalian sedih. Kayak misalnya barang dari mantan gitu kan, kalau misalnya kalian lihat, aduh ini dari mantan gue yang udah hianatin gue begini-begini, mungkin ya kalian bisa singkirkan gitu ya, nggak harus dibuang kok, karena kita juga tetap harus menghargai pemberian orang kan. Tapi ya bisa aja tuh barang disimpan gitu kan di tempat yang kalian nggak bakal inget lah kalian taruh di mana gitu. Tapi kalau misalnya mau dibalikin pun nggak apa-apa gitu. Nah, nih ngomong-ngomong menyingkirkan semua barang yang bisa mengingatkan Anda kepadanya, kamu ada nggak masih nyimpen barang dari mantan? Aduh, ya ampun. Jadi kamu ngomong ini aku udah kayak senyum-senyum sendiri gitu ya. Udah ada ikatan antara saya dan Michelle. Iya, tiba-tiba dia nanya gitu kan ya. Jadi jawabannya masih sih. Dan apa tuh barangnya? Kepo dong. Jadi ya ampun, ini
kalau misalkan orang yang bersangkutan denger gitu ya, tahu banget ini pasti dari dia gitu. Jadi ya semoga orang yang bersangkutan tahu ya kalau saya menghargai barang-barang yang Anda kasih. Iya. Jadi tolong ya yang bersangkutan jangan GR dulu ya. Ini tuh Michelle tuh menghargai pemberian dari Anda. Iya, saya menghargai sangat-sangat kok gitu. Jadi tenang aja gitu ya. Jadi aku nanti punya pertama dia pernah ngasih celengan gitu ya. Ngasih celengan itu masih ada. Terus abis itu ada oleh-oleh juga, dia pernah ngasih oleh-oleh dari Jogja. Itu dia ngasih kayak banyak ya gitu. Ya mobilan gitu, miniatur gitu. Terus aku dikasih juga apa sih namanya ya, kupluk gitu loh, topi kupluk itu. Itu ada itu. Terus habis itu juga apa namanya, aku masih punya kayak ada jar gitu isinya tulisan-tulisan kayak motivasi gitu. Ya gitu, dan ya itu beberapa masih ada di aku gitu ya. Jadi masih disimpan dengan baik. Iya, masih aku simpen gitu karena ya maksudnya ya menghargai aja sih kalau orang itu udah ngasih gitu kan, dan ngasih kan juga pasti butuh perjuangan ya, butuh iya betul gitu. Jadi kayak ya udahlah, walaupun sama orang yang nggak jalan tapi setidaknya aku masih menghargai pemberian dia gitu. Asik. Terus misalkan masih bisa throwback gitu ya Shell ya. Aduh. Oke. Cara yang terakhir itu kalian bisa melakukan meditasi atau yoga sih. Biasa tuh orang yoga gitu katanya bisa bikin ini juga sih, pikiran tenang. Ini kamu kan pernah yoga juga ya? Jadi lebih tenang gitu bawaannya. Karena ini yoga itu kan mindfulness gitu ya, dia relaksasi gitu. Kayak misalkan kita abis capek gitu di kampus atau di kantor gitu kan, biasanya kan orang-orang tuh yoganya abis ngantor gitu kan, dia nge-gym atau yoga atau apapun itulah gitu malam-malam gitu kan, karena itu ngebantu banget buat kalian malam-malam tuh tidur gitu ya. Jadi kayak lebih tidur nyenyak kayak lebih tidur nyenyak gitu, lebih nyaman. Terus habis itu hubungannya gini sih kalau menurut aku, karena yoga itu mindfulness tadi aku bilang. Terus habis itu juga dia tuh fokusnya adalah supaya otot-otot yang kita punya tuh relax itu ya, nggak tegang gitu. Kadang nih sekarang aja nih mungkin ya pendengar-pendengar kita atau mungkin kamu juga nih ngerasa nggak sih kalau bahunya tuh rasanya kayak tegang gitu. Kayak coba kita relaxin gitu, kayak turunin gitu kan, kayak itu kita kadang nggak sadar gitu kan, kayak ya bahu lah atau leher gitu kan. Jadi yoga itu buat kita bisa aware sama hal-hal yang biasanya kita tuh nggak perhatian gitu, makanya itu bisa bikin relax aja, bisa bikin tenang gitu. Makanya banyak banget orang-orang yang kayak kalau mau tenang atau peaceful gitu ya, dia pasti yoga lah atau yang meditasi itu yang berhubungan sama well-beingnya, mindfulnessnya gitu. Itu membantu sih menurut aku. Oke, udah terbukti ya guys. Jadi kalau misalkan lagi patah hati, lagi sedih gitu, kalian coba aja yoga atau meditasi gitu ya. Setidaknya pikiran kalian jadi lebih tenang gitu lah ya. Iya benar. Oke, itu dia beberapa tips and trick dari Sandra dan Michelle. Sekiranya bisa membantu kalian kalau misalnya lagi patah hati, terus kalian nggak mau berlarut terlalu lama ya, bisa coba diterapkan. Oke, seperti biasa di penghujung acara, kita suka memberi 1-2 patah kata gitu ya untuk para pendengar kita yang ya siapa tahu bisa membantu, siapa tahu bisa menyadarkan kalian gitu ya. Oke, bisa dimulai dari Michelle dulu. Boleh Michelle disampaikan 1-2 patah kata buat para pendengar kita. Mungkin buat mereka yang lagi patah hati gitu, apa sih yang mau kamu sampaikan gitu supaya mereka tersadar gitu, oh ya gue nggak boleh patah hati, gue nggak boleh berlarut dalam kesedihan ini terlalu lama. Ya sebenarnya kalau dari aku singkat aja ya, karena tadi pas kita cerita-cerita pun juga udah banyak, aku yakin udah banyak banget hal-hal yang bisa pendengar kita tuh ambil gitu ya dari cerita-cerita kita gitu. Jadi intinya adalah aku mau ngingetin aja ke pendengar-pendengar kita, ke kamu juga gitu mungkin, terus jadi aku sendiri, kalau misalkan
jangan menyia-nyiakan kesempatan selagi kesempatan itu masih ada gitu. Kalian pasti punya kesempatan untuk hidup di bumi ini, masih punya kesempatan untuk berelasi baik sama orang-orang di sekitar kalian, sama orang tua, saudara, teman, sahabat, dan lain sebagainya gitu ya. Kalian masih diberi kesempatan untuk membuat keputusan-keputusan yang benar dan baik dalam hidup kalian gitu. Jadi jangan sia-siakan itu, karena kalau misalkan kesempatan itu udah hilang atau habis waktunya, kalian bakalan nyesel dan ya udah nggak bisa diulangi lagi gitu loh. Jadi pokoknya intinya adalah kalian harus menggunakan kesempatan yang ada sebaik mungkin lah. Itu aja dari aku. Oke, itu dia ya wejangan dari Michelle ya. Tolong diingat baik-baik ya kepada para pendengar kita. Ini sekaligus pembelajaran juga buat aku sama Michelle. Pokoknya selagi masih ada kesempatan, gunakanlah. Karena kesempatan kedua belum tentu datang. Bener banget. Bisa aja kalian nggak dapat kesempatan kedua, nggak ada yang tahu ya. Jadi nggak usah nanti deh. Kalau bisa sekarang, kenapa nanti? Kalau bisa sekarang, kenapa harus nanti? Ya begitu ya. Oke, kalau misalkan dari aku mau kasih tahu kalian ada dua pesan lah ya. Tapi sebenarnya dari tadi sih udah kita singgung-singgung juga ya. Tapi nggak apa-apa, aku ingatkan kembali ya. Yang pertama, buat kalian yang patah hati karena kehilangan, percaya aja kalau yang hilang pasti akan diganti dengan yang lebih baik, lebih dari apa yang kalian kira. Dan di atas tahu kok apa yang kalian butuhkan. Karena Tuhan gak akan mengambil apapun dari kita kecuali Dia udah siapin penggantinya. Jadi yang buat kehilangan pacar, kehilangan teman, kehilangan sahabat, ini kehilangannya bukan karena mereka meninggal ya, kehilangannya karena ya putus hubungan gitu. Percaya aja pasti nanti akan dipertemukan lagi dari Tuhan yang lebih baik. Tapi kalau misalnya kehilangannya karena mereka udah pergi lebih dulu daripada kita, udah dipanggil Tuhan lebih dulu, ikhlaskan saja ya, karena memang itu yang terbaik ya. Ya doain aja supaya mereka yang udah pergi lebih dulu dari kita tuh bahagia kan sekarang di sana, terus supaya kalaupun mereka ada sakit-sakit gitu, mereka udah gak perlu ngerasain sakit lagi lah. Iya, benar banget itu. Terus yang kedua, ambil hikmahnya ya. Kita diizinin ngalamin sakit hati karena kita dianggap bisa melewatinya. Terkadang apa yang membuat kita sakit itu yang membuat kita semakin kuat. Oke guys, what doesn't kill you makes you stronger kan. Nah itu dia. Ada tuh lagunya tuh lupa ya. Nyanyiin boleh kayaknya nih. Jangan, nanti penyanyi aslinya langsung pensiun. Oke deh, kalau begitu ya cukup sekian pembahasan kita pada hari ini. Dan seperti biasa juga aku dan Michelle nggak ada capek-capeknya untuk ngingetin ke kalian. Buat kalian yang masih bingung soal gimana sih caranya untuk menyampaikan saran atau kritik, atau mungkin kalian juga mau request topik gitu ya, atau mungkin kalian punya pengalaman yang mau diceritakan, yang mau dibagikan gitu, itu bisa banget. Gimana itu caranya? Coba dong Syal, kasih tahu ke mereka gimana tuh caranya. Boleh. Caranya tuh gampang banget ya. Jadi sosial medianya ASKR itu udah banyak banget. Jadi kayak kalau kalian mau ngechat kita tuh juga udah gampang banget gitu ya. Kita punya Instagram, kita punya YouTube, kita punya email, kita punya Spotify, dan semuanya itu di nama yang sama, yaitu apa sih kata remaja. Dan kalau email tinggal tambahin aja ya @gmail.com gitu. Jadi intinya semua udah sama karena kita tuh ingin memudahkan kalian gitu. Jadi nggak usah berbingung-bingung, nggak usah bersusah gitu ya. Kayak kita udah gampang banget ditemuinnya, jadi udah jangan bingung, karena kalau bingung pegangan gitu. Iya betul. Kalau bingung pegangan. Terus buat kalian yang nggak mau ketinggalan ya, kalian kan pasti nggak mau kan rugi kalau ketinggalan podcast kita ya kan. Terus kalian masih bingung podcast kita tuh uploadnya hari apa aja, karena mungkin mereka mau nyatet nih Syah, mereka mau nyatet terus mau ditempel di kulkas, di dinding kamar, dimanapun. Boleh Syah tolong dikasih tahu ke mereka kapan aja sih podcast kita upload? Boleh. Jadi podcast kita itu upload itu seminggu 2 kali. Kapan aja, harinya itu hari Jumat dan hari Minggu. Nah kalau di hari Jumat itu kita uploadnya jam 6 sore. Kalau hari Minggu kita uploadnya jam 8 pagi. Jadi jangan lupa ya guys, dicatat, bikin reminder di HP.
Pokoknya jangan sampai ketinggalan episode dari kita. Iya, betul banget. Oke deh kalau begitu, terima kasih buat kalian yang udah menemani kita dan mendengarkan obrolan kita pada hari ini dari awal sampai akhir. Terima kasih juga buat Michelle yang sudah menemani saya menjadi host pada hari ini. Sama-sama. Kalau begitu, sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.